Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan pemerintah tidak akan menalangi atau bailout kerugian korban koperasi bermasalah. Teten menjelaskan, bailout penipuan koperasi tidak diatur di dalam undang-undang. Teten mengungkapkan jalan keluar satu-satunya adalah melalui penegakan hukum kepada petugas pengemplang dana koperasi. Menurut Teten, melalui penegakan hukum, korban bisa menerima uang ganti rugi dari uang hasil penjualan aset sitaan tersangka. Teten mengaku telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membantu proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mahfud MD menyatakan negara telah memenangkan 8 gugatan PKPU atas sejumlah kasus koperasi seperti Indosuria dan Sejahtera Bersama. Saat ini, prosesnya menunggu eksekusi harta sitaan dan nantinya akan dibagikan kepada nasabah. Namun, Mahfud tidak menampik ganti rugi tersebut tidak bisa sepenuhnya mengganti total kerugian nasabah. Setelah melalui negosiasi yang alot, kesepakatan antara China dan Indonesia terkait biaya pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menemui titik terang. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmojo, mengungkapkan dari hasil kesepakatan itu ada pergeseran angka pembengkakan yang disepakati menjadi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini menyusut dari sebelumnya 21 triliun rupiah menjadi 18 triliun rupiah. Namun, menurut Tiko, angka ini belum final, karena dari hasil pembahasan ini perlu difinalisasi kembali dengan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan diskusi kembali dengan BPKP. Selain itu, menurut Tiko terkait pinjaman senilai 16 triliun rupiah ke China Development Bank untuk menalangi biaya pembengkakan, saat ini juga dalam proses negosiasi final mengenai struktur dan pricing. Menteri BUMN Erick Thohir cemas akan kondisi dana pensiun Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Erick khawatir ada ledakan kasus investasi bodong atau bahkan gagal bayar yang dialami Dapen BUMN. Kekhawatiran itu berdasar pada kondisi masih banyaknya Dapen BUMN yang sakit. Hanya sekitar 35% Dapen BUMN yang bisa dikatakan sehat. Kondisi itu menurut Erick membuat Dapen BUMN nantinya tak mampu memberikan manfaat untuk para pensiunan BUMN. Erick menyatakan, Kementerian BUMN telah menyiapkan sejumlah langkah transformasi Dapen BUMN, salah satunya cetak biru panduan investasi dana pensiun. Kementerian Perdagangan membatasi pembelian minyak goreng kemasan sederhana minyak kita sebanyak 2 liter per orang per hari. Surat edaran nomor 03 tahun 2023 tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat turut mengatur pedoman yang harus ditaati produsen dan distributor. Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi Domestic Price Obligation atau DPO dan harga eceran tertinggi. Kedua, penjualan minyak goreng dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. Tak hanya itu, Mendak juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara online. Penjualan baik curah maupun kemasan minyak kita difokuskan ke pasar rakyat. Bukan tanpa alasan, menjelang puasa dan lebaran tahun ini, pemerintah memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri, Domestic Market Obligation. Kemendak juga meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng DMO 50% lebih banyak per bulannya menjadi 450.000 ton. Pertumbuhan ekonomi Singapura tumbuh lebih rendah dari perkiraan. Produk domestik bruto negeri Singa itu tumbuh 2,1% secara tahunan pada kuartal 4 2022, karena sektor konstruksi dan jasa yang sedikit lebih lemah. Angka itu sedikit lebih rendah dari pertumbuhan 2,2% perkiraan awal pemerintah. Pertumbuhan PDB Singapura secara keseluruhan 2022 mencapai 3,6% di tahun lalu. Pertumbuhan itu juga lebih rendah dibandingkan kenaikan PDB di tahun 2021 yang mencapai 8,9% secara tahunan. Pembacaan rilis pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah untuk tahun 2022 terjadi sehari sebelum pemerintah menyampaikan laporan anggarannya untuk tahun anggaran 2023. Saat negara itu bergumul dengan inflasi, berbagai tindakan bantuan diharapkan dapat meredam dampaknya terhadap rumah tangga setempat. Dengan latar belakang ini, pemerintah Singapura menargetkan pertumbuhan ekonominya akan melambat lebih lanjut tahun ini, antara 0,5 hingga 2,5%.